Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septin Juliana, perwakilan dari kelompok 10, ingin melakukan percobaan. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya. Kita membutuhkan 3 buah gelas, tiga buah telur, garam, air, dan sendok. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Langkah pertama, tuangkan 3/4 air ke dalam gelas. Pastikan di ketiga gelas ini airnya harus sama ya. Untuk gelas pertama kita akan masukkan 1 buah telur. Selanjutnya untuk gelas yang kedua kita akan memasukkan 1,5 sendok garam, kemudian diaduk. Lalu kita akan memasukkan 1 buah telur ke dalam gelas yang kedua. Selanjutnya, untuk gelas yang ketiga, kita akan menuangkan sedikit lebih banyak garam, sekitar 2 sendok garam. Kemudian kita akan memasukkan telur yang ketiga. Hasil dari percobaan ini adalah pada gelas pertama telur akan tenggelam dikarenakan massa jenis air lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis benda. Pada gelas yang kedua, massa jenis air sama dengan massa jenis benda itu seimbang sehingga dia akan melayang atau benda tersebut, telur ini akan melayang. Kemudian di gelas ketiga itu massa jenis air lebih besar dibandingkan massa jenis benda, maka telur ini akan terapung. Jadi, untuk kesimpulannya adalah garam berfungsi sebagai memperbesar massa jenis air, sehingga semakin banyak kita memberikan garam, maka massa jenis air juga semakin besar. Oleh karena itu, hal ini bisa kita buktikan di percobaan fisika ini. Dan begitulah kesimpulan dari kami. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke materi hukum Archimedes. Adapun bunyi hukum Archimedes yaitu jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumus Archimedes. Dalam rumus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum Archimedes.
persamaan Archimedes, dan gaya apung. Adapun prinsip kerja pada hukum Archimedes dibagi menjadi 3, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Dalam keadaan tenggelam, hukum Archimedes biasanya terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Pada saat kondisi tenggelam, benda akan menyentuh dasar wadah zat cair. Pada kondisi benda melayang, akan terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Pada peristiwa benda melayang, tentunya benda tidak menyentuh dasar wadah zat cair. Yang terakhir adalah kondisi keadaan benda mengapung. Keadaan mengapung terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda, sehingga kondisi benda tidak menyentuh dasar wadah zat cair. Yang terakhir, tentang penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidrometer. Hidrometer merupakan alat untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Prinsip gaya apung akan digunakan dalam proses membuat hidrometer ini. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin tinggi batang hidrometer yang muncul di permukaan air. Sebaliknya, jika semakin kecil massa jenis fluida, semakin tenggelam batang hidrometer. Kemudian yang kedua ada kapal selam. Tentunya pada kapal selam terdapat bagian katup yang bertujuan untuk mengisi dan membuang air laut. Sehingga pada kapal hendak menyelam, katup bagian atas akan terbuka dan air laut masuk memenuhi rongga dinding kapal selam. Akibatnya, massa jenis kapal selam membesar dan kapal selam tenggelam. Sebaliknya, jika saat hendak mengapung, bagian tangki udara akan membuka katup untuk mengalirkan udara dan mendorong air laut dari rongga dinding sehingga kapal selam akan mengapung.